kuasa kepada Dr. Iwan Muin dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kemudian nomor 2 nama Dr. Andes Nur Rahman Umar dan H. Jumarding SE pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024. Nomor urut 3 memberi kuasa kepada Profesor Denny Indrayana dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak berdasarkan berhukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasarkan berhukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpaduan pasal 158 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dari permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon tidak melanjuti rekomendasi Bawaslu karena menolak dan tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara di TPS 001 Desa Ulowawa. Termohon menyatakan bahwa terdapat alasan hukum untuk tidak melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan pemohon. Dalil pemohon terkait dengan ketidaknetralan kepala desa, pemohon menyatakan bahwa paslon nomor 3 mempengaruhi netralitas sejumlah kepala desa, terbukti dengan penetapan 6 kepala desa sebagai tersangka tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakumdu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Dalil pemohon terkait keterlibatan camat, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan serta kepala-kepala sekolah dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan keterlibatan ASN, mahkamah berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakumdu telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil pemohon aku. Dengan demikian, mahkamah berkesimpulan dalil pemohon aku tidak berdasarkan menurut hukum. Dalil pemohon menyatakan terdapat keadaan-keadaan khusus tertentu di beberapa TPS seperti keharusan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan oleh termohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya manipulasi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan demikian, mahkamah berkesimpulan dalil-dalil pemohon aku di atas tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil permohonan pemohon, sehingga tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku. Terlebih terhadap permohonan pemohon tidak terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus. Terlebih lagi berkaitan dengan perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan termohon adalah 2,27% atau lebih dari 1.659 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berdasarkan berhukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:26 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devita Sari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Saudara-saudara semuanya, baik pemohon, termohon dan pihak. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.